Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun, para guru, para asatidz, pengurus mushola, Bapak RW dan Pak RT bersama jajarannya, ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk nambah tabungan pahala kita. Tabungan ini sangat kita perlukan saat kita memasuki alam akhirat. Makanya banyak amalan-amalan yang kecil, yang ringan kerjaannya, tapi besar pahalanya, itu bentuk rahman dan rahim Allah agar kita nanti bisa nikmat dan bisa hidup dan nikmat di alam barzah, di alam akhirat. Karena alam akhirat yang perdana yang akan kita lewati adalah alam kubur, alam barzah. Jangan duduk seperti ini, walaupun ngantuk-ngantuk dikit atau ngantuk beneran, RW ya, nggak apa-apa. Emang tadi malam kita habis ada acara sampai jam 1 malam, sampai jam 2 malam, giliran pengajian atau kajian subuh di Mushola Darul Muttaqin, ya datang aja, biar ngantuk-ngantuk ya, mojok aja nggak apa-apa. Ya, dan memang buat kita mapan bukan dapat ngaji atau belajar, buat kita adalah menggugurkan kewajiban. Karena menuntut ilmu itu wajib. Ya, kayak makan, itu memang makan kan wajib. Ya, kalau nggak makan gimana kira-kira? Ya lemes, Pak. Bukan hanya lemes, ujung-ujungnya kan, ya tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, makanya kita Masya Allah berterima kasih, bahasa yang sering kita dengar, bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah. Allah masih berikan kesempatan ini. Karena duduk seperti ini pahalanya atau upahnya gede bener. Ya, sholat sunnah tadi malam sudah 11 rakaat tuh. Sholat tahajud 8 plus 3 witirnya. Itu lebih gede duduk sini. Satu saat ini. Julusuka sa'atan khairun min alfi raka'atin tatawu'an. Kita duduk sesaat dalam mencari ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengkaji ayat-ayat Allah, ya, baik yang tercipta dan yang tertulis. Yang tercipta ya alam semesta, di dalamnya ya kita manusia, di dalamnya itu alam semesta. Makanya ilmu tentang kita itu rumah sakit gede-gede banget. Itu ilmu tentang kita itu, mata, telinga, ya tenggorokan, THT kan, subhanallah. Itu ilmu tentang kita, gede-gede benar rumah sakitnya. Karena memang tidak pernah bisa selesai ilmunya Allah dipelajari. Dulu kan orang sakit kan pilek-pilek doang ya. Cukup dengan daun paci-paci sama daun bandotan.
Ya, cukup itu aja obatnya. Di rumah, sekitar rumah kita pohon obat semua coba. Ada uyut saya nggak pernah pegel-pegel ini, nggak pernah. Dia bilang, saya mah kagak ngerti pegel-pegel apa sih pegel ini, gua kagak paham, gitu kata dia. Nah, dialek Betawinya gua kagak paham apa sih pegel ini. Karena emang pola-pola hidupnya itu cantik. Emang ada televisi zaman dulu? Lagi gak ada, apalagi HP. Ya kita mana mah HP kadang-kadang bisa 1 jam pantat tepos. Ya lebih 1 jam juga. Ya WA banyak bener. Grup ada banyak bener, grup RT ya ada. Grup RW ada. Grup lurah ada. Waduh banyak bener dah. Kadang-kadang itu WA masuk banyak banget, kita duduk aja. Nah, alhamdulillah ya Allah, udah ngantuk-ngantuk ya, datang juga subuh. Dah hari Ahad pagi ke musola Darul Muttaqin untuk mencari pahala. Ya, sekali lagi mencari ilmu di usia kita itu udah berabe dah, kata orang Betawi mah. Yang banyak yang dipikirin, bini ya Pak, istri, ya anak-anak, terus banyak urusan. Nah, makanya kewajiban menuntut ilmu itu adalah kewajiban yang harus kita kerjakan. Adapun kewajiban dapat ilmu mah lain lagi, nggak ada kewajiban untuk dapat ilmu. Itu kewajiban untuk belajar. Nah, sekali lagi Ibu Bapak, kita wajib berterima kasih kepada Allah. Allah berikan kesempatan, Allah berikan kesehatan, Allah berikan kemauan, Allah berikan kekuatan untuk melangkahkan kaki, kemudian melenggangkan tangan dari rumah kita masing-masing menuju mushola Darul Muttaqin untuk kita duduk bersama-sama bermuzakarah, berdialog. Kenapa bermuzakarah? Ada guru-guru kita di sini. Ada Ustadz Andi, ada Ustadz Umar, ada Ustadz Hashim. Ya, beliau ini yang ngurus musola, nongkrongi musola dan rumah ibadah itu. Saya pernah diamanahi nggak lama, langsung 6 bulan saya serahkan kembali kepada majamaah. Ya, kenapa? Ternyata berat betul ngurus musola dan masjid itu. Ya, berat. Kenapa? Ya karena jamaah kan 1 RW Darul Muttaqin. Ya, udah 1 RW itu kan orangnya beragam, latar belakang pendidikannya beragam, organisasinya beragam, LSM-nya beragam, sampai organisasi keagamanya juga beragam. Ya, ada teman-teman dari Muhammadiyah, ada teman-teman dari NU, ada teman-teman dari Persis, ada teman-teman dari Al-Wasliyah, ada teman-teman dari banyak lagi organisasi-organisasi keagamaan. Berabe bener. Wong satu banyak gini, wong satu begini. Pak, Bu, ya kita ikut aja. Ketua DKM-nya siapa sekarang? Background-nya mah dari mana? Udah kita ikut aja dia. Nah, kalau dia yang ngatur, kita jadi makmum ikut aja. Nanti kalau mau kan ada pemilihan per 5 tahun atau per sekian tahun gantian. Kayak Kiai Maskur sama Kiai sama Buya Hamka. Buya Hamka imamin 3 hari. Buya Kiai Maskur imami 3 hari. Siapa Buya Hamka? Tokoh Muhammadiyah. Saat dia ngimamin, dia mimpin masjid di kapal laut, ya nggak pakai kunut, nggak apa-apa. Ya, sholat aja sama-sama. Begitu Kiai Maskur pakai kunut, ya nggak apa-apa. Makanya di musola masjid itu, ini kemarin kan sudah sambung, sudah selesai tuh. Nabi pindah ke Madinah. Begitu di Madinah yang dibangun apa pertama? Bukan rumahnya. Yang dia bangun pertama adalah Masjid Kuba. Terus Masjid Al-Jumu'ah, Masjid Jumat. Orang kita bilang Masjid Jumat. Yang ketiga Masjid Nabawi.
Nah, 3 musola, 3 rumah ibadah ini dibangun untuk apa? Untuk menyatukan umat, untuk tempat kita ketemu, untuk tempat kita berdiskusi, untuk tempat kita bermuzakarah, untuk kita menambah wawasan dan wawasan. Ya, saya kadang-kadang pengen banget gitu ya umat, tapi kadang-kadang menghayal Ustaz Andi ya, suka menghayal gitu, pengen kita tuh akur gitu loh, akur ya. Kalau akur itu kompak, Masya Allah, luar biasa, karena semuanya kan gak ada masalah gitu. Apa? Ya kunut sunnah muakkadah. Apa sunnah? Dikerjakan dapat hadiah, ditinggal sayang-sayang gitu. Kalau bahasa fikihnya nggak begitu. Yusabu ala fi'lihi wala yu'aqab ala tarkihi, begitu. Dikerjakan dapat pahala, nggak dikerjakan nggak disiksa. Itu begitu kalau dalam definisinya. Jadi makanya menghayalnya saya pengen, saya kalau sholat Pak biar di masjid NU, kadang-kadang saya kunutan, kadang-kadang enggak. Wiridan kadang saya wiridan, kadang-kadang enggak. Nah, wiridan tadi itu wiridan simulasi aja sebenarnya. Karena wiridan itu beragam, wiridan kan kumpulan doa, tergantung situasinya. Kalau situasinya memang genting, masa doa cuman baca kulhu doang? Genting nih situasinya. Oh, baca Hizbun Nasr. Baca apa namanya? Ratib Haddad. Sehingga situasinya beda-beda, karena doa itu kan senjata. Ad-doa silahul mu'min. Senjata, doa itu senjata yang beriman. Nah, senjata itu nanti beragam. Ada senjata nggak pakai suara, ada nggak? Oh, lebih bahaya itu Pak, lebih mengerikan, hati-hati. Sama wiridan juga ada yang tadi kayak tadi sama-sama bareng-bareng. Itu sebenarnya tidak sekuat wiridannya orang-orang hebat. Ya, orang-orang ulama besar wiridannya kapan dia nggak kedengeran kita? Kapan wiridannya? Tadi jam 2:30 wiridannya sendirian di kamar khusus, di ruangan khusus, istrinya aja nggak dengar, anak-anak nggak dengar, tapi dia sedang berdialog, bermunajat, berdoa sama Allah, masalah-masalah yang sangat serius. Ya, jadi seperti itu. Nah, makanya setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun masjid di Madinah, kita jadikan panutan buat kita. Setelah kita bangun musola, setelah kita bangun masjid dan musola, tempat Nabi mengumpulkan umat di dalam masjid. Nah, kalau sudah umat tadi beragam, dan jangan ada yang berisik. Siapa yang imamin ya udah itu ikut aja, dia yang bertanggung jawab. Makanya saya sebenarnya nggak mau jadi imam, takut nggak memenuhi selera makmum kita. Ya, makmumnya kan tadi beragam. Nah, mohon bapak-bapak yang mungkin tidak selera dengan tadi yang saya sajikan, mohon dimaklum ya, karena yang saya bisa itu masakan yang saya tahu, yang saya sajikan itu ya kita nikmati walaupun tidak enak. Kita ada di mana nih? Di Madiun. Emang ada pecel? Emang kan pecel? Emang pecel nggak boleh dimakan? Boleh kan? Halal kan? Ya udah makan, biarpun kita orang Padang. Kan nggak nyamuk orang Padang makan pecel. Emang nggak ada lagi nasi Padang di sana? Masakan Padang, ya udah makan aja. Sementara itu halal, makan aja. Nah, kita kalau umat Islam tuh seperti itu, Masya Allah, enak bener dah. Akur dah. Ya, jangan pada
ya hal-hal yang kecil-kecil, hal-hal yang ranting, hal-hal yang cabang, hal-hal yang memang tidak fundamental, tidak rukun, nggak apa-apa. Ya, kita saling memaklumi, saling memahami, sehingga nanti bisa akur dan bisa kompak. Allahu Akbar. Jadi Rasul membangun masjid 3 masjid, Masjid Quba, Masjid Jum'ah, dan Masjid Nabawi, yang sekarang menjadi kegiatan masyarakat kita, masyarakat yang umrah dan haji, itu kan kegiatan i'tikafnya di Masjid Nabawi ya, selama 9 hari atau 8 hari. I'tikafnya orang Indonesia kan kalau musim haji itu 40 waktu nggak ketinggalan ya, supaya dapat arba'in, begitu kata jamaah kita. Arba'in itu 40 waktu. Arba'in enggak? Arba'in saya bukan arba'in lagi, sab'in. Bukan arba'in lagi, khamsin. 50 waktu bukan 40 waktu. Ya. Emang kenapa? 10 hari. Kan berarti khamsin. Ya, khamsin. Nah, kalau 10 hari khamsin. Kalau 9 hari khamsan wa arba'in. Nah, kalau 8 hari arba'in. Yaitu adalah i'tikaf kita sekarang di sana jadi sentra kegiatan di Masjid Nabawi. Adapun 2 masjid adalah Nabi cuman hari Sabtu. Setiap hari Sabtu dia datang ke Masjid Quba untuk melaksanakan sholat sunnah, dan Nabi bilang siapa yang berwudu dari rumahnya, ya dari hotelnya, kemudian berangkat ke Masjid Quba, sholat sunnah 2 rakaat, pahalanya sama dengan ibadah umrah. Waduh, keren banget. Kemarin Sabtu saya di sana, Masya Allah, orang rame banget. Emang kenapa? Pas hari dimana Nabi memang setiap hari Sabtu itu berangkat ke Masjid Quba untuk sholat sunnah 2 rakaat ya. Saya sampaikan ke jemaah, nggak 2 rakaat, minimal 2 rakaat, maksimal 4 rakaat. Kenapa? Karena 2 rakaat tahiyatul masjid, 2 rakaatnya sholat duha. 2 rakaat saja pahalanya sama dengan ibadah umroh. Nah, ibu bapak rahimakumullah, jadi kita pengennya dimanapun kita berada di sekitar masjid dan musola, tempat kita bersama-sama duduk. Kalau sama-sama duduk kayak gini nih, 5 jari sama-sama nih ya, insya Allah bukan hanya musola Darul Muttaqin yang bisa kita bangun, tapi masjid yang luar biasa ya. Ada 4 lantai, ada ground untuk parkir untuk 500 mobil. Wah ya. Kemudian ada lantai kedua untuk tempat kegiatan umat ya. Lantai ketiga baru tempat kita majelis taklimnya. Lantai keempatnya kita bisa buat sholat berjamaahnya. Ada liftnya Pak, atau gimana nanti naiknya tinggi banget? Ada liftnya, pasang liftnya ya. Keren bener dah ya, keren. Makanya di Masjid Nabawi imam-imam yang paham umat ya, Syekh Huzaifi itu bismillahnya kencang juga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Begitu, kencang juga. Ada yang enggak kedengeran sama sekali bismillahnya, nggak apa-apa. Nah, di sini sekali lagi tergantung imamnya dah. Yang imamin siapa? Ya terserah dah. Mau yang mana saja dari komunitas muslim, dia yang bertanggung jawab di akhirat nanti, makmumnya masuk surga duluan. Amin ya robbal alamin. Imamnya belakangan imamnya. Pak RT belakang tuh masuk surganya sama Pak RT. Iya, belakangan dia. Kalau makmum atau rakyat duluan masuk surganya. Masa dijemur panas-panas ya rakyat di situ.
masuk keluar, masuk. Begitu kata malaikat Ridwan yang jaga pintu sorga, ayo masuk, masuk, panas kamu kesian, masuk, masuk. Pak RW-nya sama Pak RT belakangan. Iya, diperiksa dulu, tanyain dulu. Itu kemana kemarin ibu-ibu? Kenapa ibu-ibu? Udah gitu tanya dulu. Udah beres, ya udah tempatnya udah ada jelas. Kursinya udah ada dia. Ya masa tempat Pak RW nggak di tempat, nggak dikasih kursi, ada kursinya. Nah, itu bapak-bapak, ibu-ibu, setelah Nabi pindah ke Madinah, masjid dibangun, terus penataan masyarakat. Ya, dari segi budaya dan sosial. Itu nanti segi ekonomi, politik segala macam dibahas di masjid. Ya, didiskusikan di masjid. Maka sampai dengan nanti ada Wasiqatul Madinah, ada yang namanya Piagam Madinah. Nah, di masjid ini jangan sampai justru menjadi tempat ketegangan antar kita gitu. Enggak. Ya, saya siap bermakmum di depan imam yang memang tidak baca basmalah dan keras, silakan aja, ente bertanggung jawab. Silakan. Saya siap bermakmum di belakang imam yang tidak kunutan, ente bertanggung jawab. Dunia akhirat. Saya siap bermakmum dengan imam yang bacaannya pendek-pendek, siap, senang benar, ya. Ya, saya siap juga bermakmum dengan imam yang bacanya panjang tapi catatannya fasih dan betul-betul suaranya lembut. Insya Allah seperti sholat Ramadan Al-Baqarah 1 juz di Masjidil Haram. Nah, kaki kita gak gerak-gerak pisan. Rukunya selama 1 juz itu loh, 1 juz rukunya kayak malah mau copot pak, lama benar. Berapa kali tasbih ya bisa dihitung sendiri dah. Tasbih plus doa-doanya. Sujudnya minimal apa, kayak bacaan saat dia berdiri, lamanya itu. Makanya sholat jam 1 selesai jam 3, 2 jam, 2 jam itu. Berapa rakaat? 11 rakaat, 8 plus 3, 2 rakaat, kemudian nanti 2 plus 1 salat witirnya. Ya Allah, luar biasa. Nah, ini sekali lagi kita di mushola, di masjid, Nabi itu menyatukan orang Madinah. Orang Madinah itu siapa? Kabilahnya aja banyak pak, kayak orang Indonesia. Makanya Indonesia itu saya fotokopinya masyarakat Madinah. Ada orang Yahudi, ada orang Nasrani, ada orang yang belum beragama sama sekali, belum. Ada juga kabilahnya. Kabilah itu sukunya, ada Khazraj, ada Aus, ada macam-macam kabilah itu sukunya. Nah, Nabi itu membangun masjid, mau mendudukan masyarakat yang kompleks. Nah, kita kompleks. Jadi di situ kita diskusi, kita sepakati dah. Ya, kita sepakati bersama-sama antara guru, antara tokoh berdiskusi sehingga nanti makmumnya nggak bingung. Ya kalau kita nanti mana ya namanya kita pada berisik kan makmumnya yang jadi bingung. Kita gak usah berisik, dan kita diskusikan. Insya Allah kita sepakati mau wiridan kenceng nggak apa-apa, silakan. Kenapa? Karena tidak semua orang hafal wiridannya pak. Tidak semua orang. Atau nggak punya bacaan sama sekali, yang dia baru-baru ini dia mau ke masjid dan ke mushola terus ngapain? Ya dipandu dah istighfar 3 kali, astaghfirullahalazim. Ikutin dah ya bu, astaghfirullahalazim. Lah kalau sudah hufaz semua kayak di Masjid Al-Azhar ya kagak ada wiridan. Di Masjid Al-Azhar Mesir, kenapa? Orang hafal Quran semua. Habis assalamualaikum langsung yang mojok ngapain? Murojaah Qurannya. Murojaah surat Al-Baqarah berdua-dua dengeran, tolong saya mau murojaah, saya mau baca, ente dengerin ya, baca sudah. Nah, jadi kalau di mushola di masjid kita atau di tempat-tempat yang memang masih baru,
ya kita harus pandu. Kalau udah ustadz semua mau dipandu ya nggak usah. Nah, ya masing-masing, karena tadi bisa jadi kalau Ustadz Andi dia baca wiridannya Hizbun Nasr tiap pagi, Masya Allah, ya luar biasa. Kalau Ustadz Hasim tiap pagi Ratib Haddad, kalau Ustadz Umar tiap pagi Maksurat, nggak apa-apa. Ibu pilih-pilih yang mana saja, karena para ulama telah menyusunnya itu senjata bahasanya. Ya, senjata kan ada buatan Jerman ya, itu ulama itu. Senjata itu ada yang nulis, ada Imam Nawawi dari Banten, dia tulis. Ada Imam Nawawi dari Syria, dari Damaskus. Nah, makanya dulu zaman PKI ada salah satu kiai menyusun doa di zaman sedang zaman tahun 48, tahun-tahun itu zaman-zaman sampai tahun 65 itu ada buku doa yang ditulis khusus, diminta oleh tolong susun ini doa. Ini senjata, maknanya rakitan yang hebat-hebat nih. Jangan sampai kedengaran. Kalau dengaran ledaknya pada lari duluan nih. Ya, ini gak kedengaran ledakannya tapi dahsyat. Begitu. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, itulah masjid dan mushola fungsinya memang menampung aspirasi umat yang sangat beragam. Dengerin dah. Kalau jadi ketua DKM, kalau jadi mengurus mushola, emang kupingnya harus lebih tebal. Karena urusannya masalah agama yang sangat sensitif. Kalau urusan KRT-an sama RW nggak begitu repot, nggak ada kaitannya sah dan tidak sah ya Pak. Tapi kalau kalau masjid dan musola itu kadang-kadang sensitif benar urusannya, sah tidak sah. Kemudian bisa jadi ada unsur, ada bid'ah dan tidak bid'ah, ada kafir dan tidak kafir, ngeri kan? Itu yang berat benar tanggung jawabnya. Tapi kalau RT ya kita mau kerja bakti nih nggak datang, ya denda doang. Suruh iuran aja Pak, yang nggak datang setor aja. Ya kalau nggak datang semua kita setor. Setoran 100.000 sekali kerja, nggak datang 100.000 kan ada 100 orangnya 10 juta ya. Suruh panggil aja karyawan, kita bayar, suruh bersih solokan ya Pak. Tiap hari suruh nyapu aja kita. Ada apa? Ada iuran dari warga berapa? 100.000. Keren bener, 4 minggu 400. Iya berarti sebulan udah keren bener satu komplek. Satu komplek berapa orang? Kan bisa 200 orang ya. 200 kakak. Lah 200 kakak udah berapa duit? Wah keren itu. Keren. Jadi nanti bisa karyawan Pak RT, Pak RW kerjain, angkat karyawan suruh bersihkan solokan tiap hari. Suruh bersihkan kali tiap hari. Sapu tiap hari lingkungan. Keren bener dah. Udah kagak datang, kagak mau iuran, ribet. Datang, alhamdulillah, ketemu silaturahim, teman-teman. Nggak datang, ya mohon maaf RW, saya hari ini ada acara, ini ada uang. Nah begitu ceritanya. Dan itulah masjid dan mushola Nabi fungsikan untuk membina umat, untuk membentuk sosial yang kompak, supaya nanti tidak ada gesekan-gesekan yang memang mengarah kepada perpecahan. Kalau gesekan untuk tambah baik nggak ada masalah. Kalau gesekan yang membawa kepada lebih bagus nggak ada masalah. Tapi kalau gesekan yang kelihatannya wah ini gawat ini, nah itu harus bagaimana kita diskusikan supaya jamaah tetap hadir, tetap datang, tetap didengar aspirasinya, maunya. Makanya ya di masjid, di musola aja kecil, musola saya dekat rumah kecil banget tuh, macam-macam. Nah saya ngimami kadang-kadang, terus terang saya tidak kunutan sesekali. Kenapa? Ada saudara saya tidak kunut ya Pak. Emang kenapa? Dia emang dari masih kecil nggak ada kunutnya, udah sampai berubah nggak kunutan, terus kunutan, lah kaget dia. Ada apa ini? Sholat apa ini kan begitu? Nah, sekali-sekali kita hargain. Nah, kita jelasin dah kunut itu hukumnya sunnah muakkadah dalam mazhab Syafi'i. Riwayatnya kunut itu terjadi begini. Nah, kalau situasinya aman dan tentram, ya sudah nggak kunut nggak apa-apa. Tapi dalam situasi yang memang kritis dan membahayakan umat Islam, ya harus baca kunutnya. Bahkan bukan di sholat subuh doang, 5 waktu kunutan.
Nah, kunut di Masjidil Haram waktu maghrib kunutan Pak. Kunut apa nih? Kunut nazilah, ya begitu. Nah makanya masjid itu dibangun oleh Nabi tadi untuk mengumpulkan masyarakat Madinah yang sangat majmuk. Lah kita di komplek begitu. Ustaz Dandi merasakan mana tuh? Ya, entah diomelin dia, gimana sih Ustaz ini? Begitu. Kenapa? Karena tadi nanti dijelaskan oleh beliau, Bapak, Ibu, jangan sampai kita gesekan-gesekan yang membuat kita malah pada menjauh. Justru semakin dekat, karena kalau berbeda warna itu bagus, tapi diikat dengan musola, diikat dengan KRW-an, ikat dengan KRT-an, ikat dengan kewarganegaraan, ikat dengan akidah yang sama. Cantik benar, merah, kuning, biru, hijau, rakit di pelaminan, pengantin siapin di situ, cakep bener. Nah kalau warna putih semua pelaminan, ya gak bagus, gak bagus. Maka dengan tadi ada teman-teman yang beragam, justru itu tanda di tempat itu akan ada kemajuan yang luar biasa. Madinah itu bisa gemerlap karena tadi ada orang yang beragam, kritis. Orang kritis itu orang yang hebat, berani dia mengkritisi atau mencoba memberikan masukan yang kadang-kadang pedas benar, ya gak usah marah. Gak usah marah. Kenapa marah? Yuk, namanya kritis, namanya masukan, ayo kita diskusikan di mana. Kalau emang sudah kelihatannya pas, bismillah kita eksekusi, kita jalani. Sehingga nanti kan ada dalil-dalilnya, ada argumentasinya, ada hujahnya. Tidak asal-asalan juga semuanya. Selama itu ada argumentasi dan ada dalilnya, ya kita udah enak, makmuman lillahi ta'ala. Makmuman lillahi ta'ala udah selesai, kita pulang. Tinggal yang imam, tinggal yang memang pengurus yang hitung-hitungan. Jadi masjid dibangun, mushola dibangun. Madinah itu adalah masyarakat yang sangat majmuk. Bukan satu suku, bukan satu LSM, bukan satu lembaga, bukan, beragam. Kok bisa satu? Di situ rahasianya. Kita pertama kita terus bedah Al-Qur'annya, terus kita baca hadisnya, terus kita baca sirah nabawiyahnya. Tadi kan di rakaat kedua apa? Muhammadur Rasulullah. Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Walladzina ma'hu asyidda'u 'alal kuffar. Orang-orang yang bersama Nabi itu tegas, bukan kejam. Tegas terhadap orang-orang kafir, artinya dia makan babi, kita kagak, gitu loh. Mereka minum miras, kita enggak. Begitu tegas namanya. Mereka buka aurat, kita tidak. Gitu Bu. Mereka nggak pakai jilbab, kita pakai. Itu tegas namanya. Kalau kita tegas, mereka hormati kita. Kalau kita cemplak-cemplek kemana-mana, bunglon itu mah. Bisa begitu kan? Kalau tegas, oh ini dia. Makanya kalau kita diundang makan, dia nanya, water, wine, mau minum air, mau minum anggur. Wine, wah ini kacau. Di belakang bilang, haram nih ya, begitu. Kacau kan. Nah, jadi seperti itu. Jadi tegas. Walladzina ma'hu asyidda'u 'alal kufar ruhama bainahum. Kita tuh saling menyayangi sesama kita. Emang orang Muhammadiyah sama orang NU apa? Saudara kan? Satu bapak itu kalau bicara guru, satu guru. Cuman medannya memang beda-beda. Medan dakwahnya berbeda-beda. Jadi subhanallah, kita nanti Masya Allah ya, enak. Kemana nih kita, kemana kita? Ke Mekah. Ya gak apa-apa di Mekah sholat maghrib berjamaah. Ada yang gak pernah sholat maghrib berjamaah, emang kenapa? Gak pakai bismillah, iya rugi bener. Satu sholat maghrib di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram bersama imam, pahalanya itu 2.500.000 kali lipat ketimbang sholat maghrib di tempat lain dengan berjamaah. Tempat lain cuma 25 sampai 27 kali lipat pahalanya. Di Masjidil Haram 2.500.000 kali lipat pahalanya. Kenapa? Gak ikut
Anggap soalnya imamnya nggak baca basmalah. Yang kayak gini. Nah, kita pokoknya sudah di mana ada masjid, sholat aja udah bismillah. Ikut kalau kita di perjalanan mampir itu masjid, sholat aja udah. Oh nggak gini. Ya udah ikut aja, nanti yang bertanggung jawab dia. Kita mau udah sholat maghrib kok. Ya. Nah, untuk sholat isya-nya emang mau jamaah takdim, ya kita sholat isya. Ini kadang-kadang bikin lagi sendirian atau bikin jamaah dalam masjid udah ada jamaah, jangan enggak boleh. Tidak ada boleh dua jamaah dalam satu masjid. Nah, ikut aja sholat maghribnya. Nah, mau sholat isya, kita mau dan niat takdim, sholat jamaah takdim, isya kita tarik ke maghrib, sholat isya, qomat langsung sholat isya, qashar, ya 2 rakaat selesai. Begitu. Jadi itulah masjid fungsinya, itulah mushola fungsinya. Jadi bukan satu aliran saja, bukan satu suku saja, bukan satu mazhab saja. Begitu banyak mazhab di masjid dan di mushola. Tinggal bagaimana kita memanagenya dengan cantik dan indah, dan tidak boleh saling mengatakan saya yang paling benar. Enggak. Saya paling takut itu kalau jangan-jangan dia yang paling benar, jangan-jangan dia yang benar. Makanya kalau ada tindakan sesuatu yang diambil oleh salah seorang ustadz, ya kebijakan tertentu, saya nggak berani itu bilang, waduh, nggak beda berani itu salah, enggak. Jangan-jangan dia yang benar. Karena ada ijtihad yang dia lakukan. Begitu Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, itulah fungsi masjid dan mushola yang Nabi bangun setelah dia pindah ke Madinah. Dia bangun masjid. Karena kalau di rumah, dia bangun rumah kan beda. Dia bangun masjid, pastinya kebur semuanya. Nah, mudah-mudahan mushola kita Darul Muttaqin nggak lama lagi juga jadi masjid. Amin. Ya, karena perlu masjid kalau di sini nih. Sono jauh ya. Mudah-mudahan. Nah, rumahnya itu tuh bisa dibebasin. Amin. Iya. Ya kan buat anak-anak kita ke depannya, Pak. Ya, jadi mereka bisa ibadah, bisa bermain. Karena kalau ibadah doang, ya mereka kurang senang. Mereka kasih mainan apa ya? Lapangan bola. Kalau dulu mah zamannya Wali Songo kan, coba ke Banten, ke Jogja, ada alun-alunnya kan, depan masjid. Ada. Emang apa? Ya buat lari-lari bocah. Anak-anak buat olahraga. Anak-anak senangnya olahraga. Demikian pengantar kita hari Ahad ini untuk kita beraktivitas. Ada pertanyaan dipersilakan, tidak ada saya tutup. Ya, memang Fatihah ini rukun, prinsip. Kalau Bapak udah bermakmum dengan imam yang baca Fatihahnya mungkin banyak salahnya, Bapak bisa muparokoh. Arti muparokoh berpisah dari imam, melanjut sholat sendirian, tapi tidak keluar dari barisan. Tidak keluar dari barisan sholat itu. Karena kalau keluar dari barisan sholat itu namanya itu dalam bahasa bernegara adalah istilahnya apa, Pak? Hah? Istilahnya apa kalau keluar dari negara kita ini? Pembangkang ya? Apa namanya? Membelot ya, Pak? Ya, dia tidak ikut dengan ya kebijakan pemerintah misalnya, itu membelot. Jadi Bapak boleh muparokoh sendiri bisa, atau bukan hanya itu saja. Kalau Bapak imamnya bacanya lama, sementara Bapak punya keperluan, mau berangkat pagi banget ini, kantor di Tanjung Priuk jauh banget. Kalau saya ingin wah imamnya baca surat Yasin ini, langsung muparokoh aja, baca Fatihah, langsung baca Al-Ikhlas atau Al-Kafirun, langsung keluar, nggak apa-apa. Nah, si imam juga harus paham, ini kok mau keluar nggak? Ya nggak usah, nggak memang begitu. Jadi itu tadi bacaan Fatihahnya kurang jelas atau kurang fasih, Bapak boleh muparokoh. Yang kedua, kalau udah datang ke masjid, tadi pulang lagi, itu terlampau ekstrim tuh, Pak. Kalau tidak setuju dengan kebijakan pemerintah, tidak ekstrim. Ada caranya. Jadi kalau udah datang ke masjid, kemudian nanti sholat ikutnya simbolis, tadi bisa bergabung di barisan tapi tidak sholat bersama imam.
Sama di negara di mana Bapak tidak setuju dengan pendapat kebijakan tersebut, tidak boleh ekstrim, tidak boleh frontal. Harus datang lewat jalur-jalur resmi mengingatkannya. Ada jalur-jalur resmi. Kalau jalur resmi tidak bisa ada perubahan, datang ke rumahnya. Gitu. Insya Allah itu tidak menimbulkan kegaduhan. Nah, yang menimbulkan kegaduhan itu nggak boleh. Jadi kalau imam salah, tidak boleh ditepokin, tidak boleh diteriakin. Nah, nanti kita datang, makanya kan kalau imam lupa, subhanallah. Tidak boleh, salah lo, pukulin pintu, enggak. Nah, karena presidennya salah, kita jangan berisik. Begitu bahasanya. Nah, jadi kalau imam kita tadi salah, kita datangi, tidak di muka umum juga, yang subhanallahnya itu yang kita ucapkan, subhanallah, maha suci Allah, tidak pernah ada salah buat Allah. Manusia, imam, ya ada salahnya. Imam Masjidil Haram, saya pernah ikut sholat Idul Fitri, nggak pakai takbir di di rakaat pertamanya, langsung Allahu Akbar, langsung Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Kita kan pakai takbir, kayaknya lupa. Enggak, takbir itu tidak mengganggu kesahan sholat Idul Fitri kalau enggak dibaca. Enggak ada masalah. Tapi ada satu masjid sampai bubar, Pak. Pada keluar semua itu makmumnya. Salah imamnya. Ya makmumnya nih wawasannya rupanya kurang juga. Takbir dalam sholat Idul Fitri itu enggak mengganggu kesahan sholatnya kalau tidak dibaca. Karena sunnah aja. Nah begitu nanti Bapak. Jadi jangan pulang ya, udah datang ke musola, imamnya si A. Saya pulang dah kerja jadi. Ya. Nah, tapi kalau masih kedengeran dengan mic-nya, oh imamnya ini yang masya Allah saya senang banget warnanya, saya ikut. Atau imamnya, oh saya enggak, ini imamnya, Bapak nggak usah datang, sholat sama istri sama anak-anak di rumah. Tapi jangan demonstratif tadi di musola keluar atau di masjid keluar. Nah, itu barisannya. Nanti setelah itu baru datang ke musola imam secara khusus. Maka di sini kan musola dan masjid dulu ada kiri kanan ada tempat ruangan Pak ya. Itu kan ada rahasianya itu. Tempat mendiskusikan bacaan imam dengan makmum yang tahu. Nah, kalau sekarang ada HP. Bisa langsung pakai HP. Mohon maaf Ustadz, saya mau sampaikan ada yang kelupaan tadi ayat tidak terbaca. Oh iya, terima kasih banget ya Allah, saya lupa. Terima kasih gitu. Imamnya juga begitu. Ya Allah, terima kasih banget, jazakallah khairal jaza, begitu. Begitu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Kayaknya udah bel tadi Pak. Udah di bel tadi, Ibu udah ngasih bel, kita harus pulang katanya. Terima kasih. Insya Allah nanti disambung lagi pekan berikutnya atau bulan berikutnya.